Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki pekan suci dengan merayakan hari ini Minggu Palem. Minggu di mana kita bersama Yesus memasuki kota Yerusalem untuk menuntaskan karya keselamatannya. Hari ini saudari-saudara, seluruh gereja Katolik sedunia merayakan Minggu Palem dan merenungkan kutipan Injil Matius bab 21 ayat 1 sampai 11, Injil sebelum perarakan menuju ke dalam gereja, dan kemudian kisah sengsara yang diambil dari Injil Matius. Oleh karena Injilnya begitu panjang saudari-saudara, mari besok atau secara pribadi kita membaca atau mengikutinya. Saya akan langsung saja kepada beberapa makna, beberapa katakanlah tanda hal-hal penting yang ada di dalam perayaan Minggu Palem dan sekalian inspirasinya untuk kita hari ini. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu Palem atau Minggu Palma menjadi pembuka pekan suci. Minggu Palem dirayakan sebagai pengenangan akan Yesus yang memasuki kota Yerusalem untuk menyelesaikan karya penyelamatannya. Dalam pekan inilah saudara-saudari, pekan suci, seluruh misteri penebusan Tuhan dirayakan secara lengkap, mulai Minggu Palem sampai kepada Hari Raya Paskah. Diawali dengan masuknya Yesus di Yerusalem, lalu dilanjutkan dengan nanti perayaan perjamuan terakhir, Kamis Putih. Lalu kemudian perayaan pengenangan sengsara dan wafat Yesus pada Jumat Agung. Lalu kemudian pesta Paskah. Lengkap dalam pekan ini. Maka kita mengenalnya sebagai pekan suci. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dalam kaitan dengan perayaan Minggu Palem, baiklah kita memahami beberapa hal penting ini. Yang pertama, saudari-saudara, simbol daun palem. Dalam tradisi gereja Katolik, saudari-saudara, di mana saja Anda merayakan Minggu Palem, peristiwa Minggu Palma ditandai dengan pembagian palma kepada umat, atau Minggu Palem kepada umat. Setelah diberkati, dengan begitu umat diajak untuk menyatakan, untuk menyambut kedatangan Yesus dan berarak bersama memasuki Yerusalem. Daun palem sendiri adalah simbol kemenangan dan digunakan untuk menyatakan kemenangan. Bagi masyarakat Yahudi saudari-saudara, daun palem yang tumbuh subur, segar dan hijau itu adalah simbol kemenangan. Kristus kerap kali menunjukkan hubungan daun palem sebagai simbol kemenangan atas dosa dan maut. Yang kedua saudari-saudara, binatang keledai. Pada masa itu di Palestina, di Israel, keledai itu adalah hewan terhormat meskipun terkesan sebagai hewan malas, dengan badan yang tidak meyakinkan atau tidak segagah kuda dan sebagainya. Tetapi jelas bahwa keledai bukan binatang hina, bukan hewan yang bisa dianggap hina. Sebab, saudari-saudara, bila seorang raja pergi berperang, maka dia akan menunggangi kuda. Tetapi jika raja datang dengan maksud damai, maka dia akan mengendarai keledai. Yesus masuk ke Yerusalem bukan untuk menaklukkannya secara politis. Meskipun orang-orang Yahudi yang berteriak Hosana itu berpikir atau minimal berharap bahwa Yesus akan menjadi pahlawan bagi mereka mengusir penjajah Romawi. Tetapi Yesus
justru masuk ke Yerusalem untuk menyerahkan dirinya. Dia datang bukan untuk berperang, melainkan menawarkan damai. Bukan paras garang yang ditunjukkannya, tetapi justru paras lemah lembutlah yang ditampilkan Tuhan Yesus. Yesus datang dalam damai dan demi kedamaian. Dan keledai merupakan simbol perdamaian. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, poin yang ketiga, seruan Hosana. Kita sering menyanyikan lagu ini dengan sangat meriah ketika berarak dengan daun palem di tangan, memasuki gereja di dalam perarakan. Kita sering menyanyikannya, Hosana. Tapi tahukah Anda, saudara-saudari, apa arti kata Hosana itu? Saudari-saudara, kata Hosana sebetulnya berarti atau bermakna selamatkanlah kami. Selamatkanlah kami. Maka ketika orang berseru-seru berteriak Hosana Raja Daud, di sana ada harapan supaya mereka diselamatkan. Dalam seruan itu tersirat harapan supaya Yesus menyelamatkan Israel dari belenggu Roma. Ini yang ada di pikiran orang-orang Yahudi, tetapi tidak berada dalam pikiran dan hati Tuhan. Dan tindakan penyelamatan itu diharapkan muncul dari pribadi yang mengendarai keledai. Yang keempat, saudari-saudara, pada Minggu Palem dan juga Jumat Agung apalagi, kisah sengsara Yesus dibacakan. Pada Jumat Agung biasanya dinyanyikan sehingga menjadi lebih agung, lebih menyentuh hati. Pembacaan kisah sengsara Yesus dalam liturgi Minggu Palem dimaksudkan agar kita semua mengerti bahwa kemuliaan Yesus itu bukan hanya terletak pada kejayaannya memasuki Yerusalem, melainkan pada peristiwa kematiannya di kayu salib yang didahului dengan sengsara, lalu kemudian wafat di atas kayu salib. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, ini beberapa poin yang perlu kita pahami di awal. Apa inspirasi perayaan hari ini untuk meneguhkan iman Kristiani kita yang merayakan puncak perayaan iman kita dalam waktu dekat, yaitu perayaan Paskah, saudari-saudara. Pertama, pada bacaan Injil pembuka, Injil sebelum perarakan, maksud saya Injil Lukas, Injil Matius tadi, bab 21 ayat 1 sampai 11, saudari-saudara. Kita mendengarkan kalimat ketika Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk mengambil keledai di kampung sebelah. Yesus mengatakan atau berpesan kepada mereka, katakan kepada yang mempunyai keledai itu, Tuhan memerlukannya. Saudari-saudara, biasanya kitab suci, biasanya Injil bercerita tentang manusia yang membutuhkan Tuhan. Maka kita berseru, Tuhan tolonglah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tahu, kita mendengar dalam bacaan Injil yang lain, pemungut cukai berdoa, kasihanilah aku ya Tuhan, karena aku orang berdosa. Kita mendengar juga orang kusta yang bertanya kepada Yesus atau meminta, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Macam-macam seruan yang memang mengandung permintaan kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudari, kini Yesus justru yang membutuhkan keledai untuk ditunggangi punggungnya. Dalam kitab Yesaya kita mendengar juga kalimat Yesaya 50 ayat 6. Aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Serta pada kisah sengsara yang akan kita dengarkan atau yang kita dengarkan pada hari ini, di sana ada
adegan di mana Simon dari Kirene memikul salib. Artinya, dia menggunakan punggungnya untuk memikul salib dan mengikuti Yesus. Kata kuncinya ada pada punggung. Punggung, saudara-saudari, bukan sekedar istilah yang merujuk kepada bagian tubuh tertentu. Kata punggung juga bisa merujuk kepada makna lain, yaitu tanggung jawab tertentu. Ketika kita misalnya menyebutkan istilah tulang punggung keluarga, itu berarti kita mau mengatakan seseorang itu adalah yang bertanggung jawab penuh untuk menghidupi keluarga. Dia adalah seorang yang memikul tanggung jawab. Pada hari ini, saudari-saudara, punggung keledai memberikan kenyamanan dan kemuliaan kepada Yesus ketika dia memasuki kota Yerusalem. Punggung Simon dari Kirene telah meringankan beban penderitaan Yesus karena telah turut memikul salib yang berat. Punggung Yesus yang babak belur dicambuki oleh para serdadu. Punggung yang babak belur itu menunjukkan betapa Allah, saudari-saudara, rela merendahkan diri sampai pada tingkat yang paling rendah demi keselamatan manusia. Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukan kita juga. Tuhan memerlukan Anda dan saya. Tuhan memerlukan kita. Tuhan membutuhkan punggung kita sebagai tanda kesediaan untuk memikul tanggung jawab, membawa Yesus, Sang Raja Damai, ke tengah dunia, mulai dari keluarga, komunitas, tempat kerja kita, dan di tengah masyarakat. Maka saudara-saudari, serahkanlah punggungmu. Bukan untuk memunggungi dalam arti menolak tanggung jawab, tetapi justru untuk memanggul atau memikul tanggung jawab sebagai umat Tuhan, apapun itu, dalam lingkup gereja, dalam lingkup masyarakat. Janganlah memilih menjadi beban bagi punggung Yesus yang sudah memikul beratnya salib akibat dosa-dosa kita. Yang kedua, saudari-saudara, kita mengiringi masuknya Yesus ke Yerusalem dengan seruan Hosana Putra Daud, yang tadi saya katakan bermakna selamatkanlah kami. Sambil melambaikan daun palem di atas tangan kita berseru Hosana, Hosana. Janganlah seperti orang Yahudi, saudari-saudara, yang berteriak dengan gegap gempita Hosana, Hosana. Tapi dalam waktu yang tidak lama, beberapa hari kemudian, mereka juga yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Itu kita dengarkan dalam kisah sengsara. Kita terus menyalibkan Yesus, saudari-saudara, ketika kita tidak konsisten di dalam beriman. Ibarat orang Yahudi yang berteriak Hosana, lalu berbalik menjadi salibkanlah dia. Ketika kita tidak konsisten dengan janji-janji baptis kita, dengan janji-janji perkawinan, dengan janji imamat, dengan kaul, dengan sumpah jabatan, dan lain-lain. Semoga kita menjadi pribadi yang tidak mudah berbalik, tapi tetap konsisten pada janji-janji kepada Tuhan. Yang keempat, saudari-saudara, mari kita setia ikut Yesus. Yang keempat, ketiga maksud saya, janganlah kita meniru Petrus yang memainkan jurus cari aman dengan menyangkal Yesus justru di saat yang paling genting, di mana kesetiaan kepada Tuhan itu dituntut atau diuji. Jangan pula kita meniru Yudas Iskariot, sang pengkhianat, yang menjual murah Yesus demi keuntungan materi. Dan yang keempat, mari kita setia ikut Yesus
yang memikul salib sampai akhir, bahkan dalam penderitaannya masih menghibur para wanita Yerusalem yang menangisi dia. Janganlah menangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Dan bahkan di atas kayu salib, Tuhan Yesus yang menderita, yang sengsara, masih memohonkan pengampunan kepada mereka yang telah menyakitinya, melukainya, menyalibkannya dengan berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sungguh belas kasih Allah yang menyelamatkan luar biasa, tidak memperhitungkan kelemahan dan dosa-dosa kita, saudara-saudari. Tinggal pada kita hari ini, apakah kita mau ikut dalam semangat Yesus yang setia memikul salib, memikul tanggung jawab demi menyelamatkan kita. Moga-moga saudari-saudara, kita semakin diteguhkan oleh perayaan hari ini, Minggu Palem, untuk semakin melihat, semakin menengok bagaimana kita hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tuhan memerlukan Anda. Tetaplah konsisten akan iman yang kemudian terwujud di dalam hidup yang nyata. Jangan menjadi Petrus yang suka cari aman. Jangan pula menjadi Yudas Iskariot yang menjadi pengkhianat. Tetapi marilah kita menjadi pengikut-pengikut Yesus yang setia, memikul salib-salib kehidupan kita, tidak mudah menyerah, setia sampai akhir. Dengan demikian kita pun akan menikmati kemuliaan bersama Dia yang sangat mencintai kita. Selamat merayakan Minggu Palem, selamat menyambut Yesus dalam hatimu. Tuhan memberkati selalu. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas waktu di mana kami boleh memasuki pekan suci untuk merayakan puncak karya penyelamatan-Mu kepada kami. Hari ini Engkau memasuki kota Yerusalem untuk menuntaskan misi itu. Engkau membutuhkan punggung keledai untuk mengantarmu masuk. Engkau juga membutuhkan kami ambil bagian dalam tugas membawa Engkau ke tengah dunia. Kuatkan kami agar menjadi murid-murid yang setia, bukan pengkhianat. Agar kami mampu menjadi pribadi yang konsisten akan janji-janji kami kepadamu. Dan mampukan kami setia memikul salib-salib kehidupan kami setiap hari. Soalnya Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita segala rencana. Karya dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52. Tuhan memberkati.